Jalan serta Yesus. Ada adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, adik-adik, tadi kita semua sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Sekarang kita mau mendengarkan cerita Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, kita harus berdoa dahulu. Coba sebelum kita berdoa, Kakak mau lihat nih posisi berdoa adik-adik di rumah. Harus yang baik dan benar. Duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari Minggu yang indah ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, supaya firman-Mu dapat masuk ke dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36 yang menceritakan tentang Tuhan Yesus memperlihatkan wujudnya yang sebenarnya sebagai Tuhan kepada 3 muridnya. Penasaran kan? Ceritanya seperti ini nih adik-adik. Cerita yang terjadi ribuan tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus berada di dunia. Suatu hari Tuhan Yesus pergi ke gunung yang tinggi bersama 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kemana adik-adik? Ya, ke gunung. Kira-kira Tuhan Yesus mau ngapain ya di gunung? Mau lihat pemandangan? Tetot, bukan. Mau camping? Tetot, bukan juga adik-adik. Tujuan mereka pergi lebih penting dari sekedar jalan-jalan adik-adik. Tuhan Yesus ternyata mau berdoa. Nah, saat berada di puncak gunung dan berdoa, penampilan Tuhan Yesus berubah. Muka Tuhan Yesus bersinar terang seperti matahari, dan pakaiannya berubah menjadi putih berkilau-kilauan. Wah, terang banget. Mengapa wajah dan pakaian Tuhan Yesus bersinar dan berkilauan seperti matahari ya? Karena Tuhan Yesus bukan manusia biasa adik-adik. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang turun dalam bentuk manusia untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, saat Tuhan Yesus nampak berkilau, muncullah 2 sosok, yaitu Musa dan Elia. Tunggu, siapa ya mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengingatkan orang-orang yang berbuat jahat, yang bahkan sudah mati lama sekali sebelum Tuhan Yesus ada di dunia. Tapi mereka tiba-tiba muncul di samping Tuhan Yesus dan terlihat sedang berbicara kepada Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus sangat senang melihat mereka dan bahkan ingin membuat 3 kemah. 1 untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tapi tiba-tiba Musa dan Elia menghilang. Dan kemudian turunlah awan yang sangat terang menutupi puncak gunung, dan terdengar suara dari langit yang membuat Petrus, Yakobus, dan Yohanes jatuh tersungkur di tanah karena mereka sangat ketakutan. Suara yang mereka dengar adalah suara Allah Bapa adik-adik. Allah Bapa berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Nah adik-adik, ternyata Tuhan Yesus itu sangat hebat ya. Dia bukan manusia biasa seperti kita, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memiliki kekuatan luar biasa dan bisa melakukan segala sesuatu, bahkan menebus dosa-dosa kita dengan rela mati di kayu salib. Itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Tuhan Yesus sayang dengan adik-adik di rumah, papa, mama, kakak, adik,
dan bahkan kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu juga loh, dan semua orang di dunia. Jadi adik-adik, kita sebagai ciptaan Tuhan harus mau mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Misalnya, adik-adik harus mau mengasihi mama, papa, kakak, adik, dan teman-teman. Mau juga menolong teman-teman dan saudara yang kesusahan. Terus yang paling penting mau berdoa dan mau mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik? Nah, berarti kita semua harus taat dan mau mendengarkan perintah Tuhan ya. Nah, selesai deh firman Tuhan hari ini. Kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang menunjukkan kepada kami bahwa Engkaulah Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dan mentaati firman-Mu. Tuhan, pimpin kami supaya kami juga dapat menjadi anak yang baik, sehingga kami dapat menyenangkan hati Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa cuci tangan dan makan yang teratur ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.